Selamat datang kembali di perkuliahan online mata kuliah Electronic Devices. Kali ini kita akan masuk pertemuan 7 dengan melanjutkan topik sebelumnya, yaitu Special Purpose op-amp Circuit. Berikut adalah materi yang kita bahas pada topik ini. Nah, ini adalah suatu rumus dioda yang akan kita pergunakan pada rangkaian logaritmik. Jadi arus maju pada dioda nilainya adalah seperti ini, di mana ada faktor VF adalah tegangan maju dioda, kemudian VT adalah suatu konstanta dioda di mana nilainya dipengaruhi oleh suhu, konstanta Boltzmann dan nilai elektron. Nilainya kalau kita masukkan konstanta ini kira-kira T ini suhu dibagi 11.000 volt. Kemudian ada faktor eta, ini tergantung bahan dari dioda, bisa germanium atau silikon. Kemudian kita juga bisa menghasilkan dioda dari transistor dengan cara men-shortkan basis dengan kolektornya. Nah, jadi pada dasarnya hubungan arus dioda dengan tegangan adalah bentuknya eksponensial. Sehingga ini bisa dipakai untuk penguat logaritmik. Itu seperti ini rangkaiannya. Jadi dioda digunakan sebagai feedback daripada op-amp dengan menggunakan rumus dioda yang tadi dan analisa rangkaian listrik dan sifat op-amp. Maka kita dapatkan output adalah seperti ini. Jadi kita lihat di sini Ln ini adalah logaritma natural, artinya di sini kita mendapatkan output adalah logaritma dari inputnya. Pada suhu kamar kira-kira 20 derajat Celcius, VT ini nilainya kira-kira 26 mV dan I0 ini nilainya kira-kira 25 nanoampere. Sehingga nilai konstanta ini bisa dapat kita cari tergantung bahannya apa yang kita gunakan, silikon atau germanium, dan juga R-nya berapa yang kita gunakan. Jadi ini adalah penguat logaritmik. Jadi output melogaritmikkan input. Kemudian sebaliknya kalau kita pasang dioda di sini, maka kita mendapatkan namanya anti-lock. Ya, dengan cara yang sama, kita akan dapatkan output adalah minus per K2 E pangkat input per K1. Jadi di sini output adalah eksponensial dari inputnya. Nah, apa maknanya dia sebagai logaritmik? Jadi pada dasarnya dengan menggunakan dioda, kita mendapatkan namanya rangkaian limiter. Jadi fungsi dioda adalah melimit atau membatasi output yang keluar. Jadi misalnya ini adalah rangkaian limiter, bisa menggunakan dioda biasa atau menggunakan Zener. Jadi nanti outputnya akan dibatasi oleh nilai dioda. Nah, contoh pada op-amp ya, limiter seperti ini, maka dia fungsinya adalah sebagai penguat atau penyaras setengah gelombang. Jadi kalau kita lihat, jadi kalau inputnya positif, karena ini adalah non-inverting, maka outputnya akan positif. Kalau outputnya positif, maka dioda akan aktif, sehingga outputnya akan muncul keluar. Tapi kalau ketika inputnya negatif, output dioda negatif. Tapi karena dioda itu kalau mendapat negatif dia off, maka outputnya akan nol. Jadi sehingga di sini dioda bisa membatasi output yang keluar. Yang tadinya gelombang penuh menjadi hanya setengah gelombang. Ini adalah contoh aplikasi dari rangkaian dioda pada op-amp. Kemudian berikutnya kita bahas current to voltage converter. Jadi ada beberapa aplikasi di mana yang dideteksi adalah arus. Jadi arus yang masuk pada op-amp ini akan dikonvert jadi tegangan. Misalnya pada rangkaian ini adalah photodiode. Ketika dia menerima cahaya arus akan keluar. Kalau cahayanya makin banyak, arusnya akan makin banyak. Lalu arus ini akan masuk ke op-amp dikali dengan RF ini, maka akan menghasilkan tegangan di output. Jadi nanti tegangan output op-amp ini akan mendeteksi arus yang ada pada photodiode. Makin besar outputnya artinya arus yang terjadi pada photodiode ini akan makin besar. Kemudian kebaliknya, bisa juga untuk voltage to current. Jadi input yang masuk akan dikonvert menjadi arus. Ya, jadi misalnya ketika ini inputnya masuk, akan diperkuat oleh op-amp. Nah, tegangan ini akan menghasilkan arus pada, katakan ini adalah suatu LED, ya, sehingga akan muncul arus di LED ini dan sehingga LED menghasilkan cahaya. Makin besar input yang masuk, maka arus yang dihasilkan akan makin besar. Jadi ini juga dipakai untuk modulator. Jadi artinya LED ini misalnya dipakai pada fiber optik. Jadi LED ini output cahayanya bisa diatur sesuai dengan input yang masuk. Jadi kalau input masuknya berupa pulsa, maka akan dihasilkan cahaya yang hidup mati sebagai data komunikasi misalnya. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih.